asik nih yang satu ini nih beritanya nih pemirsa ya. Bayangin aja Ivan Gunawan mendesain dan menampilkan ya kostum reog dalam nih ya Miss Internasional 2022. Wih, luar biasa banget ya kan. Kemudian kalau kita bicara soal penampilan, menurut seorang Maria Vania yang udah oke banget, ternyata yang dibilang body goals itu adalah kalau punya body seperti artis wanita Korea. Wih, kayak gimana sih? Ini dia. Ingin mengundang teman-teman media semuanya karena ini merupakan ajang internasional. Jadi tahun ini kita merayakan 10 tahun Miss Grand Internasional. Hari ini merupakan hari di mana ke-68 negara melangsungkan national costume. Jadi national costume itu adalah perlombaan yang selalu dinanti oleh pencinta pageant karena mereka harus memperagakan busana khas dari negaranya atau busana yang berhubungan dengan kearifan lokal negaranya mereka masing-masing gitu. Jadi seru banget dan hari ini Andina Juli perwakilan dari Indonesia membawakan busana yang bertemakan Reog Ponorogo. Akhirnya pageant lovers juga suka. Nah lagi pula kenapa aku mau keluarin Reog Ponorogo, karena kemarin kan Reog Ponorogo sempat mau diklaim oleh negara lain gitu kan. Jadi ya aku akhirnya memilih itu. Jadi rancangannya itu dari Grand Devil. Nanti silakan cek aja spellingnya. Oke, jadi ini adalah Inggi Kendran. Inggi Kendran ini adalah one of talented designer. Dia bukan hanya seorang desainer aja, tapi dia memang punya keahlian membuat national costume. Dan terbukti hari ini bukan Indonesia saja yang percaya sama dia, tapi Australia juga percaya. Ceritain dengan proses pengerjaan kerumitan national costume kita ini. Untuk national costume Indonesia kali ini yang bertemakan reog itu kurang lebih mengambil waktu 2,5 bulan, yang dimana kerumitannya itu benar-benar menantang untuk saya karena ini pertama kalinya saya mengkolaborasikan dengan teknologi dan banyak sekali step-step yang memang harus dikuasai, banyak kali step-step yang harus beruntutan, jadi tidak asal kita buat. Jadi saya bisa bilang bahwa sekarang dunia sosial media ternyata ada dampak positifnya. Buktinya karya kita aja bisa diminati oleh negara-negara luar gitu. Jadi mereka itu jauh-jauh hari udah banyak yang mesen baju sama desainer Indonesia, banyak yang request sama makeup artis dari Indonesia, terus salah satunya juga national costume juga dari Indonesia gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa karya anak bangsa ini sekarang sudah tidak dipandang setengah lagi gitu. Mungkin kalau bukan acara Miss Grand atau di pageant-pageant lain juga Inggi sering banget ngirimin Toto ngirim seperti itu. Jadi kita bersyukur di Indonesia kita punya banyak budaya, kita punya banyak ruang untuk berkreasi ya gitu. Jadi bersyukurlah gitu, dan ini kita setelah pandemi kita bisa bikin event sebesar ini. Wow. Indonesia mengadakan acara sehebat ini dan seorang Ivan Gunawan bisa mendatangkan membuat acara internasional di Indonesia, itu hebat. Dan tadi acaranya keren banget, kostumnya itu keren-keren, Indonesia juga gak kalah kerennya, pokoknya hebat, keren. Akan mensupport seluruh anak-anak bangsa yang punya kreativitas, yang punya ide-ide yang membuat sesuatu Indonesia menjadi maju, terutama di dunia internasional. Itu sesuatu hal yang menurut saya perlu disupport gitu, karena ini akan membawa nama Indonesia ke luar negeri, dan ini adalah kehebatan seorang Ivan Gunawan. Dia membawa nama Indonesia menjadi lebih harum lagi di luar sana, khusus di bidangnya Mbak Ivan, yaitu tentang fashion. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this
Yang lebih seksi banyak mungkin ya, cuman kalau aku yang penting kita sehat dulu. Kalau kita udah sehat, kita pakai baju apa juga enak. Ibaratnya kayak misalkan kamu banyak makan mie instan, kan pasti otomatis kamu akan buncit kan. Nah, kalau misalkan aku jaga kesehatan aku dan nggak makan mie instan, terus jadinya bonusnya apa? Aku bisa pakai baju apapun enak dan mungkin dianggap netizen seksi ya. Aku sih thank you banget sih. Itu bagi aku pujian dan ngebuat aku, ayo sempat ada diet juga nggak sih Kak? Diet selalu. Diet aku udah nggak makan nasi putih itu udah 8 tahun. Terus aku kurangin gula. Aku nggak suka kalau misalkan aku pesan minuman nih, mau bukan fresh juice aku nggak mau. Kalau misalkan dia ada let's say es teh manis aku nggak suka. Pokoknya harus tawar. Kopi aku hitam. Sekarang kan aku beratnya 45 ya. Kalau dari orang tua aku sih yang penting kamu nggak sakit. Karena aku bilang, Mam, Pap, aku pengen kayak cewek-cewek Korea. Aku bilang gitu, itu goals aku kayak cewek Korea. Jadi ya mereka sih dukung, tapi selalu mengingatkan hati-hati kamu sakit, tenang. Aku tahu badan aku. Karena kalau aku udah makin kurus kayak gini, lambung aku tuh makin kecil. Jadi nggak bisa makan banyak, dikit-dikit. Sempet pernah kena penyakit kemah gitu gak sih Kak? Enggak sih, untungnya enggak, karena itu kan semua mindset kita kan. Yang penting kita jangan makan pedas sebelum isi dulu. Misalkan kamu boleh makan roti dulu baru makan pedas atau asam. Intinya yang berlebihan gak baik. Dan kan kita doang yang bisa ngukur, oh kita udah makan pas nih, bolehlah makan sedikit pedas. Aku nggak pernah sih kena mah, karena aku selalu atur. Aku selalu baca kan, aku selalu baca kayak dari sosial media ataupun dari YouTube gimana sih tentang kesehatan gizi-gizi. Jadi aku dokter gizi untuk diri aku sendiri. Bagian mana sih Mbak yang menurut Mbak tuh yang ini lagi banget ini? Perut aku. Kenapa? Karena nggak buncit, terus karena susah. Perut tuh harus dibuat dari dapur, dan ketika aku ngebuat ini nggak rata gitu, itu bagi aku kepuasan. Karena banyak orang yang kurus tuh buncit, mau cewek mau cowok, perut tuh susah banget. Dari seluruh badan paling susah tuh perut, harus dari makanan dan juga olahraga, tapi terutama 70% itu dari makanan. Siapa yang nggak ngiler makanan enak? Coba kan, harus nahan nafsu makan. Sebenarnya untuk budget khusus aku nggak budgetin, tapi ya biasanya kan aku lakuin 2 minggu sekali, itu dari atas sampai bawah, luar sampai dalam, itu sekitar 60-an, 60 sampai 70 satu kali datang, tapi udah semua. Dan bagi aku uang bisa dicari, tapi ini adalah investasi. Ibaratnya kamu punya showroom mobil, nggak mungkin dong mobilnya kamu nggak beli yang bagus atau kamu nggak rawat. Pasti kan kamu akan rawat. Nah, ini yang aku rawat gitu, karena kan aku kerja di TV, untuk kerjaan aku mendukung karir aku. Kita harus keluarin ya Rp1.000 untuk dapetin Rp10.000. Aku sensitif banget kayak hati aku. Emang sensitif, jadi emang harus milih perawatan dan juga skincare yang cocok banget. Jadi harus ketemu beberapa dulu tempat, baru aku nemuin yang cocok gitu. Nggak gampang juga, susah. The ones who stood for something more, we won't forget your names. The tide is high, say goodbye, we set it sail. Semoga sukses untuk Ivan Gunawan ya, dan tentunya ini adalah kebanggaan dari kita orang-orang Indonesia ya. Dan untuk apa yang jadi body goalsnya seorang Maria Vania, bisa jadi itu body goals Anda juga ya nggak sih? Oke, selamat berjuang untuk bisa punya body yang aduhai, dan itu dia Celebrity kali ini. Jangan lupa nonton yang asik-asik cuma di Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 di El Sinta TV. Sagita undur pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.